Di setiap kota, sepak bola punya caranya sendiri untuk meninggalkan jejak. Tapi di Munich, jejak itu bukan sekadar sejarah, ia berubah jadi mitos. Mitos tentang malam-malam Eropa, tentang tim-tim yang datang bukan sebagai favorit, tapi pulang membawa mahkota. Kota ini tak banyak bicara, tapi lapangannya bersuara lantang. Setiap final yang digelar di sini selalu menyimpan kejutan. Dan entah kebetulan atau takdir, Munich selalu memberi ruang bagi yang belum pernah merasakan puncak kejayaan. Kini, ketika Liga Champions kembali membawa finalnya ke tanah Bavaria, dunia menahan napas. Apakah kita akan menyaksikan kelahiran raja baru sekali lagi, atau mitos Munich akhirnya patah? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Munich, kota yang tak hanya jadi saksi, tapi juga pengukir takdir. Di bawah langit Bavaria, setiap final Liga Champions yang digelar di sini selalu melahirkan sesuatu yang tak terduga, sebuah mahkota baru, raja yang belum pernah dinobatkan. Keajaiban ini terjadi pertama pada tahun 1993, kala itu Marseille menulis sejarah. Tim dari Prancis yang sebelumnya hanya jadi bayang-bayang, kini berdiri paling atas. Di Munich, mereka tak sekadar menang, mereka jadi legenda. Di tengah kemewahan era Serie A, Milan datang sebagai raksasa. Barisan bintang seperti Baresi, Maldini, dan Van Basten jadi simbol kekuatan Italia. Tapi malam itu, di Olympia Stadion Munich, sejarah memilih jalur berbeda. Basile Boli mencetak gol tunggal dan Marseille jadi tim Prancis pertama dan sampai hari ini satu-satunya yang mengangkat si kuping besar. Bagi Milan itu malam yang menyakitkan, tapi bagi Marseille itu adalah keabadian. Namun, tak lama setelah mencicipi surga, Marseille justru terjerembab ke jurang neraka. Hanya setahun berselang setelah jadi Raja Eropa, Les Olympiens harus turun kasta dari Ligue 1 meski mereka finish di peringkat 2 klasemen akhir musim 1993/1994. Bukan karena buruk di lapangan, tapi karena gelap di balik layar. Skandal pengaturan skor mengguncang fondasi klub. Bernard Tapie, sang presiden flamboyan, dituduh bermain api, memengaruhi hasil laga melawan Valenciennes demi satu tujuan, agar pemain utamanya tetap segar dan terhindar dari cedera menjelang malam final Eropa yang agung. Dari 11 starter yang menumbangkan AC Milan 1-0 di Munich, hanya satu nama yang bertahan menghadapi badai ini. Fabien Barthez, sang kiper muda penuh talenta, tetap berdiri di bawah Mistar Stade Velodrome hingga 1995 sebelum akhirnya angkat kaki ke Monaco. Sementara itu, 9 dari 13 nama yang turun di final masih berada di Marseille saat vonis dijatuhkan. Mereka tak lagi bermain untuk kejayaan, tapi terjebak dalam bayang-bayang kelam yang tak mereka ciptakan. Kisah kelam Marseille adalah pengingat bahwa terkadang kehancuran datang bukan dari kekalahan di lapangan, tapi dari kesalahan yang tumbuh dalam diam. Dan dalam sejarah Liga Champions, tak ada juara yang jatuh secepat ini bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. (1997) Dortmund melawan raksasa Juventus. Siapa sangka tim muda penuh gairah itu meruntuhkan sang penguasa. Sekali lagi, Munich jadi tempat mimpi berubah jadi nyata. Borussia Dortmund bukanlah favorit malam itu.
Dengan performa domestik yang tak menentu, badai cedera yang datang silih berganti, bahkan ancaman wajib militer yang menghantui salah satu pemainnya, mereka datang ke final bukan sebagai raja, melainkan sebagai pejuang yang dipaksa menantang langit. Tapi Dortmund punya tekad yang tak bisa diukur dengan statistik. Mereka adalah sang juara Jerman musim sebelumnya, yang datang ke Liga Champions bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk membuktikan bahwa impian pun layak diperjuangkan sampai akhir. Di fase grup mereka hanya kalah sekali dan finish di bawah Atletico Madrid. Lalu mereka membungkam Auxerre 2 kali kandang dan tandang dengan permainan yang matang dan tajam. Karl-Heinz Riedle, Rene Schneider, dan Andy Moeller jadi motor kemenangan yang mengantarkan mereka ke semifinal lalu ke Malam Agung di Olympiastadion Munich. Di sisi lain berdiri Juventus bukan tim biasa, tapi raksasa dengan barisan bintang. Zidane, Deschamps, Vieri, Boksic, nama-nama yang membuat tim manapun gemetar sebelum sepak mula. Marcelo Lippi membangun tembok dan senjata sekaligus. Tapi Dortmund juga punya arsitek taktis bernama Ottmar Hitzfeld dan malam itu dia merangkai strategi seperti menulis puisi perlawanan. Paulo Sousa, mantan pemain Juve, dan Paul Lambert diturunkan di lini tengah. Tugas Lambert sederhana tapi berat, padamkan cahaya Zidane. Dan ia melakukannya dengan determinasi seorang prajurit. Riedle mencetak 2 gol di babak pertama. Yang pertama, indah dan liar. Bola dari sisi kanan ditahan dengan dada di antara kerumunan, lalu disambar tendangan kaki kanan ke jantung gawang. Yang kedua lebih sederhana tapi tetap mematikan. Sundulan menyambut sepak pojok Moeller dan bola mengoyak jala Juventus. Tapi Juventus belum mati. Del Piero masih muda dan penuh api, masuk dari bangku cadangan dan menyihir dunia. Tendangan tumitnya di menit ke-64 memperkecil skor jadi 2-1. Sejenak harapan menggelam cerita. Hitzfeld melemparkan kartu terakhirnya. Lars Ricken, 21 tahun, anak lokal, dimasukkan di menit ke-70. Dan dengan sentuhan pertamanya Biar, melambungkan bola melewati Peruzzi, melukis gol ketiga dengan keindahan yang bahkan waktu tak bisa hapus. Skor akhir 3-1 untuk Dortmund. Sang pemula menumbangkan sang juara bertahan dan malam Munich kembali menjadi milik sang pembuat kejutan. Banyak yang bilang kemenangan itu milik Lambert yang membungkam Zidane seperti membungkam orkestra di puncak simfoni. Zizou memang sempat nyaris mencetak gol, bola tendangannya membentur tiang. Tapi malam itu cahaya Prancis redup di bawah langit Jerman. Di tahun 2012, di stadion yang sama yang biasa menggema dengan sorakan fanatik Bayern Munich, takdir memutuskan untuk mengubah jalannya sejarah. Allianz Arena yang menjadi rumah bagi sang tuan rumah justru menyaksikan salah satu malam paling pahit dalam sejarah sepak bola bagi Bayern, sekaligus malam yang tak akan pernah dilupakan oleh Chelsea. Di hadapan ribuan pasang mata, di atas rumput yang sama, tempat Bayern merayakan kemenangan demi kemenangan, trofi yang selama ini mereka impikan justru jatuh ke tangan tamu yang tak diunggulkan. Chelsea, sebuah tim yang sebelumnya tak pernah merasakan keagungan Liga Champions, dengan tegas menorehkan nama mereka di buku sejarah, dengan kisah yang tak mudah terlupakan. Pertandingan normal berakhir imbang 1-1. Bayern Munich di depan para pendukungnya yang penuh harapan sempat unggul lebih dulu lewat gol Thomas Müller di menit-menit akhir yang mengguncang. Namun Didier Drogba, sang penyerang tangguh yang telah menjadi simbol keberanian Chelsea, menyelamatkan harapan mereka dengan gol balasan yang membawa pertandingan ke perpanjangan waktu. Namun
Meski waktu tambahan tak mampu memutuskan pemenang, adu penalti menjadi panggung utama di mana Chelsea harus menahan deru jantung mereka. Berhasil mengatasi tekanan, melesakkan bola demi bola ke gawang Bayern dan meraih kemenangan 4-3 di babak adu penalti. Malam itu, Bayern pulang dengan rasa pahit yang menghantui mereka hingga kini, sementara Chelsea yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pencari peluang, kini berdiri sebagai juara Eropa, sebuah pencapaian yang melampaui harapan dan mengubah kisah mereka selamanya. Di Munich, tak hanya Bayern yang menghadapi kehancuran, tetapi sejarah pun tertulis dengan tinta yang lebih manis dari yang pernah mereka bayangkan. Kini, tahun 2025, final kembali ke kota ini. Apakah keajaiban akan berlanjut? Apakah Munich sekali lagi akan melahirkan juara baru? Malam di Munich bukan sekadar pertandingan, ia adalah panggung takdir. Dan sejarah sedang menunggu siapa yang akan menuliskan bab selanjutnya. Ada 4 tim dari 4 negara. Mereka mempunyai satu tujuan, mengukir nama di sejarah sepak bola Eropa. Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Milan, dan Arsenal. Untuk kali ini, kita tak akan membahas Inter atau Barcelona. Kali ini, sorotan kita tertuju pada 2 tim yang belum pernah merasakan keagungan Liga Champions. 2 klub yang penuh hasrat dan ambisi, Paris Saint-Germain dan Arsenal. 2 tim yang datang dengan luka dan mimpi yang belum terkabulkan. PSG dengan segala kekuatan finansial dan bintangnya akhirnya menemukan jalannya ke final setelah bertahun-tahun berjuang di bawah bayang-bayang kegagalan. Begitu banyak harapan yang digantungkan pada mereka dengan Kvaratskhelia yang menjadi simbol generasi baru. Namun, apakah mereka akhirnya bisa menuntaskan pekerjaan yang selalu terhambat? Sementara itu, Arsenal, tim yang telah lama haus akan trofi Eropa, kembali berdiri di ambang sejarah. Di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, mereka melaju dengan penuh keyakinan dan tekad. Setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian, mereka kini berada di depan mata para pendukung mereka. Apakah akhirnya Arsenal akan menggapai mimpi yang telah lama tertunda? Ini bukan tentang tim yang sudah pernah merasakan juara, ini tentang 2 klub yang akan mengubah takdir mereka. Tahun ini, tak ada tim yang lebih pantas, tak ada cerita yang lebih besar dari Arsenal dan PSG yang berjuang untuk mengukir nama mereka di atas Piala Liga Champions.